Halo Sobat Rafirasat, apa kabar? Hari ini saya kembali melanjutkan penjelajahan ke wilayah area hutan Jati Mojokerto yang berada di perbatasan antara Lamongan dan Jombang. Setelah sebelumnya saya hanya menjelajah di luar desa-desanya saja, sekarang saya akan menjelajah ke dalam hutannya lebih dalam untuk melihat kondisi mata air dan hulu sungai yang berada di tengah hutan. Sesuai dengan isi cerita, salah satu syarat penjelajahannya adalah di wilayah-wilayah desa tertua yang dapat dibuktikan dengan prasasti dan peninggalan-peninggalan pada masa kerajaan atau biasa disebut dengan tanah perdikan. Desa tertua yang memiliki sendang atau mata air tapi masih mengalami kekeringan padahal wilayahnya berada di lereng-lereng perbukitan. Jadi, bukan hanya katanya Pak Kumis atau sekedar asumsi dari analisa mistis halu dan sekedar mengaku-ngaku. Sebab saya yakin kalau isi ceritanya itu sesuai dengan pernyataan penulis bahwa 80% keasliannya tidaklah dirubah. Fiksi bukan berarti fiktif, disamarkan bukan berarti tidak dapat ditemukan dan bisa jadi lokasi kejadiannya berada di ujung timur, tapi penggambaran lokasinya dibuat seperti di ujung barat, tempat di mana penulis tumbuh hingga dewasa agar terkesan detail dan nyata. Antara barat dan timur saya yakin ada sebuah garis penghubungnya, yaitu Swatantra. Dari Pucangan hingga berakhir ke Bukit Belerang Citro. Saya yakin lokasinya juga sesuai dengan penggambaran ceritanya. Seperti apa? Ikuti terus Arah Firasat. Suasana jalan masuk ke desanya. Ini perbatasan antara Jombang dan Lamongan. Mau nyari sendang yang katanya ada di tengah hutan. Nggak nemu-nemu. Harusnya itu tadi setelah jembatan ada pohon jambu, itu ke kanan katanya tepat ada di bawah posisinya. Tadi nyoba ke bawah situ nggak ada. Suasananya kayak gini. Jalanannya sepi. Padahal ini jam 12:30 siang, tapi suasananya sepi kayak gini. Saya kembali lagi ke jembatan tadi. Harusnya patokannya benar tadi loh. Setelah jembatan ada pohon jambu, belok ke kanan. Tadi udah ngikuti jalan dari pohon jambu ke kanan menurun, nggak nemu-nemu. Sik. Masalahnya ini jauh dari perkampungan, jadi mau tanya-tanya orang juga susah. Jarang sekali yang lewat. Jalannya batuan kayak gini. Suara gemercik airnya juga nggak kedengeran itu. Mana ya? Saya istirahat aja dulu, balik lagi ke motor. Istirahat dulu terus cari lagi. Siapa tahu nanti ada pekerja kebun yang lewat. Di sini nggak ada sawah ya teman-teman. Yang ada cuman kebun. Sama sekali nggak ada sawah. Adanya itu pangsari dengan tanaman jati itu. Paling-paling ya kalau nggak singkong ya jagung. Kalau padi itu nggak ada. Oh, itu suara burung gagak. Mantap. Vibe-nya dapat banget lah. Suasana hutannya mantap. Coba lihat dari apa namanya, kameranya kok gangguan gini.
Coba lihat ya, dari jalannya ini banyak ditutupi daun-daun. Dari daunnya itu daun pohon jambu semua. Banyak sekali pohon jambu di sini. Makanya banyak ada mata air. Tapi nggak nemu. Nah ini coba lihat jembatannya, suasananya kayak gini. Kelihatan sekali kalau jarang dilewati. Aliran sungainya coba lihat ya. Jadi ini suasana waktu kemarau. Aliran sungainya itu kayak gini. Debit airnya kecil sekali. Ada burung apa itu besar sekali. Kecil sumbernya. Nah katanya itu setelah pohon jambu. Ini kan pohon jambu. Yang di atas itu kan pohon jambu ya. Itu belok ke kanan. Cuman kok gak nemu. Ke kanan kemana? Masa ke bawah situ? Pak, itu sungai. Katanya memang dekat sungai. Sesuai cerita sih memang harusnya dekat sungai. Tapi nggak nemu. Apa jangan-jangan sendangnya sendang goib ya? Assalamualaikum. Oh, nggak ada ya. Katanya setelah jembatan ada pohon jambu, tapi nggak ada sendangnya. Apa itu ya, cerukan itu ya? Tapi kok katanya besar. Salah mungkin ini. Kembali aja dulu. Jadi katanya tempatnya itu dekat sungai. Sekarang ini kan aliran sungainya ya. Coba nyebrang aja. Barangkali ada di seberang sungai sana. Ini naiknya yang mana ya? Ini ada jalan. Assalamualaikum. Harusnya lewat sana ini, nggak lewat sini nih bro. Kalau lewat sini susah jalannya. Ternyata tadi ketemu sama petugas berhutani, katanya sumbernya dulu itu yang itu, sekarang mengering. Yang ada di cekungan itu pas di sebelahnya pohon jambu kelampok ini. Jambu kelampok itu jambu biji. Ini di bawah pohon-pohon itu. Dulu keluarnya di cekungan itu. Nah sekarang sudah mengering. Nah sekarang yang keluar itu dari saluran yang sebelah sini. Nah ini loh. Yang lainnya mengering. Tuh. Itu yang di cekungan itu pas. Nah itu masalahnya ada pohon tumbang bro, jadi susah ke sana. Nah itu pohon tumbangnya. Itu kan pohon jadi nggak kelihatan. Coba naik trail ya, kita nekat ke sana ya. Bawa pohon apa itu? Pohon asem kayaknya, randu. Coba dilihat dari atas sana bisa apa enggak. Nah kok dari sini tadi harus loncat sungai dulu. Iya hasilnya ini sumbernya sangat kecil, makanya kesulitan air di sini. Harus loncat ini, melewati, loncat dari sini ke sana. Itu sumber keluar airnya. Motornya ada di sebelah sana. Bismillahirrahmanirrahim.
Pantesan tiap beberapa kali itu, mestinya dalam kurun waktu tertentu itu, pihak desa itu selalu mengusahakan untuk cari sumber mata air yang baru. Karena sumber mata air yang lama tadi itu udah nggak keluar. Coba kita muter ke sana ya, bisa apa enggak ya? Coba aja dulu. Jadi tadi kan dari arah baliknya sana ya, itu kan pohon yang besarnya tadi ya. Nah tadi itu nembus, nekat pakai motor trail, turunannya gitu. Naiknya lumayan, turunannya ngeri. Sekarang kita cari sumbernya ya. Sebelah mana sih? Assalamualaikum. Oh masya Allah, ini apa ternyata? Assalamualaikum. Dikasih tanda apa di palang kayu, nggak tahu kenapa. Sumbernya ternyata ada di situ. Luas sekali airnya. Wah licin ini. Sik. Nah itu loh teman-teman, sumber endangnya itu di sini ternyata, di bawah pohon jambu pas. Nah itu dia sumbernya. Ini tuh yang dimaksud sumber. Sik ya, di pause dulu ya. Ini jalannya licin. Tuh, ini batunya batu kapur lumut ini licin. Saya tak matikan dulu kameranya. Ayo lanjut. Nah ini loh teman-teman, sendangnya. Nah perhatikan, di mana-mana selalu sama. Pasti ada ciri tanaman konservasi di sumber-sumber mata air itu. Jadi di sepanjang jalan tadi itu kan yang di jembatan-jembatan itu pohon apa? Daun-daun yang jatuh, daun-daun yang kering itu daun jambu tok, jambu air tok. Nah ini loh jambu. Ini pohon jambu ini besar sekali. Oh ini namanya, ini bukan jambu kelampok ini. Ini jambu air, bro. Kalau yang jambu kelampok itu yang tadi yang di sebelah hutan sana itu pantesan kecil. Nah ini loh. Kalau yang di dekat sumber jambu airnya ini kan apa? Bulu-bulunya jambu air. Besar sekali. Ini loh kawan, sendangnya kawan. Ini loh ternyata. Untuk ukuran sumber ini kecil sih, dan airnya pun keruh, nggak seberapa bening. Kayak gini suasananya. Gimana menurut kalian? Vibe-nya dapet nggak suasana hutannya? Ini baru namanya daerah yang kekeringan air ya kayak gini. Kalau di Banyuwangi itu ada raung, ada ijen, ada ranti, ada merapi, ada suket. Banyak sekali dikelilingi gunung, kok bisa kekurangan mata air? Berarti salah satu masalahnya adalah pengelolaan sumber mata airnya yang kacau atau alih fungsi lahan hutannya yang tidak terkendali, itu masalahnya. Atau kalau nggak gitu ya perebutan sumber mata air buat apa? Ya buat perkebunan. Udah gitu kebanyakan tanaman besar di sana pinus yang banyak menyerap air. Ya sudah. Yes. Jadi di sini itu ada semacam tandon air yang sudah tertutup sama daun-daun pohon jati, daun-daun jati. Kayaknya sedalam gitu. Enggak juga sih. Keruh tapi airnya. Tuh. Semacam tandon air. Ini nyari namanya sendangnya, nggak ketemu.
Coba jalan sana ya. Cari agak masuk udara. Dari tadi nyari muter-muter nggak nemu ya. Nanya orang, kayaknya pokoknya pas di turunan ya, sumbernya. Ini gitu jalannya jalan hutan. Mana ya? Ini kalau lihat dari jalannya banyak daerah daun-daun jati kering ini jarang dilewatin kayak. Sudah masuk terlalu jauh tapi nggak nemu-nemu, nggak tahu tempatnya. Nggak mungkin kalau ke atas sana, soalnya ini udah turun banget. Mana ya kira-kira ya? Apa ke bawah sana lagi ya? Coba ke sana. Sebalik coba nanti tanya orang lagi. Itu ada suara motor tapi dari arah mana ya? Nggak lewat sini kayaknya orangnya. Suaranya jauh itu. Posisi mendung lagi. Besok nyari orang dulu aja. Jadi Sobat Rafirasat, setelah berputar-putar dan tidak juga ketemu sendangnya, saya kembali melihat posisinya di dalam peta Google Maps. Dan ternyata saya baru menyadari kalau penandaan di peta itu ternyata salah. Seharusnya posisinya berada di sisi bukit baliknya yang masih dalam satu peta kawasan yang lebih dekat ke wilayah Lamongan. Singkatnya, kawasan ini adalah masuk ke dalam Kesatuan Pemangkuan Hutan Mojokerto yang berada di wilayah perbatasan antara Lamongan dan Jombang. Hutannya berada di perbatasan wilayah Jombang dan Lamongan, tetapi pengelolanya adalah KPH Mojokerto. Jaraknya cukup dekat, tidak sampai 5 menit. Masuk lagi ke dalam hutan sampai ada pohon jati yang diberi tanda dengan cat warna merah. Selain sebagai penanda tegakan pohon percontohan, tanda cat merah di pohon itu juga berfungsi sebagai penunjuk arah atau ancer-ancer menuju ke resan tempat rembesan air resapan. Atau dalam istilah lokal, resan adalah singkatan dari ono kang resan yang kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti sebuah tempat yang terdapat penunggunya. Minimal berupa pohon besar yang diberi tanda dengan kain lawon berwarna putih, merah, ataupun hitam. Kalau lihat dari daunnya, ini pohon asem pohon asem Jawa ini. Nah, kalau yang di sebelahnya ini, kalau lihat dari daunnya seperti beringin, tapi oh, ini tuh pohon loa atau Ficus racemosa. Jadi Ficus racemosa itu masih satu genus dengan beringin. Kalau pohon loa itu kan Ficus racemosa, kalau beringin Ficus moraceae. Jadi sama-sama satu genus yang punya ciri punya sulur akar yang punya manfaat untuk konservasi air. Jadi pantesan kok di sini ada sumber mata air. Nah, ini sumber mata airnya dikasih penutup dari paranet. Bentar. Nah, jadi tempatnya itu ternyata setelah masuk jauh ke dalam hutan jati. Nah, nanti di tengah-tengah itu ada rimbun pohon mahoni. Nah, di balik rimbunan pohon mahoni itu disitulah tempatnya. Nah, penandanya ada pohon loa ini. Nah, itu loh yang di atas itu bekas bekas buah-buahnya pohon loa sudah rontok ya.
Nah, Sobat Firasat, sekian dulu penjelajahan kali ini. Selanjutnya saya akan datangi tempat-tempat dengan bangunan yang menyerupai candi yang berada tepat di dekat Sendang sesuai dengan penggambaran film dan masih di wilayah perbatasan antara Jombang dan Lamongan. Salah satunya adalah tentang Dewi Kili Suci di area Gunung Pucangan, sambil menunggu plakat mahasiswa di Hutan Bayu di ujung timur ditemukan. Sampai jumpa.